Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Di sini saya akan menjelaskan biografi Ahmad Tohari. Ahmad Tohari lahir pada 13 Juni 1948. Adalah sastrawan dan kebudayaan berkebangsaan Indonesia. Ia menamatkan SMA di Purwokerto. Karya monumentalnya, Ronggeng Duku Paruk, sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa dan diangkat dalam film layar lebar berjudul Sang Penari. Ia pernah mengenyam bangku kuliah, yakni Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu Khaldun, Jakarta, tahun 1967 sampai 1970. Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto 1974 sampai 1975, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman, tahun 1975 sampai 1976. Tulisan-tulisannya berisi gagasan kebudayaan dimuat di berbagai media massa. Ia juga menjadi pembicara di berbagai diskusi atau seminar kebudayaan. Dalam dunia jurnalistik, Ahmad Tohari pernah menjadi staf redaktur Harian Merdeka atau Surat Kabar, Majalah Keluarga, dan Majalah Amanah, semuanya di Jakarta. Dalam karir kepengarangannya, penulis yang berlatar kehidupan pesantren ini telah melahirkan novel dan kumpulan cerita pendek. Beberapa karya fiksinya antara lain trilogi Ronggeng, Duku Paruk telah terbit dalam edisi Jepang, Jerman, Belanda, dan Inggris. Tahun 1990, pengarang yang punya hobi mancing ini mengikuti International Writing Program di Iowa City, Amerika Serikat, dan memperoleh penghargaan The Fellow of the University di kaki Bukit Cibalak atau novel 1986. Senyum Karyamin atau kumpulan cerpen 1989. Bekisar Merah atau novel 1993. Lingkar Tanah Lingkar Air novel 1995. Nyanyian Malam atau kumpulan cerpen tahun 2000. Belantik novel 2001. Orang-orang Proyek novel 2002. Ofloa. Ronggeng Duku Paruk 1982 pada tahun 1977, sebuah cerita pendek yang ditulis oleh Ahmad Tohari memperoleh hadiah harapan sayembara kincir emas Radio Netherlands Wereldom. Judul cerita pendeknya yaitu Jasa-Jasa Buat Sanwirya. Lalu pada tahun 1980, novel karangannya yang berjudul Kubah memenangkan hadiah Yayasan Buku Utama. Selanjutnya, 3 novelnya yang berjudul Ronggeng Duku Paruk tahun 1982, Lintang Kemungkus Dini Hari 1985, dan Jentra Biang Lala 1986 meraih hadiah Yayasan Buku Utama tahun 1986. Novelnya yang berjudul Di Kaki Bukit Cibalak 1986 juga menjadi pemenang salah satu hadiah sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 1979. Pada tahun 1995, Ahmad Tohari menerima hadiah sastra ASEAN, CEA Wright Award. Sekitar tahun 2007, Ahmad Tohari menerima hadiah sastra Rancak. Di sini saya akan menceritakan isi dari novel Ronggeng Duku Paruk. Duku Paruk adalah sebuah desa yang terletak di pedulukuhan yang sangat terpencil dan jauh dari manusia-manusia modern. Di desa yang keadaan kering kerontang, terdapat penduduk yang mempercayai bahwa mereka keturunan dari Ki Secamenggola, seorang Brahmokara yang dianggap sebagai nenek moyang mereka. Serintil merupakan anak pembuat tempe bongkrek yang menjadi piatu akibat bencana tempe bongkrek. Sejak kecil, Serintil dirawat oleh kakek dan neneknya. Saat usianya masih anak-anak, ia memiliki seorang teman, Rasus, Warta, dan Darsun. Ketiganya sangat senang melihat Serintil menari-nari bak ronggeng. Akhirnya, diketahui oleh kakeknya dan ia menyampaikan kepada Kartareja, seorang dukun ronggeng, kehadiran Serintil yang saat itu berusia 11 tahun merupakan peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh penduduk. Duku Paruk kemampuan Serintil.
menari ronggeng menghidupkan kembali tradisi yang selama ini telah hilang, sebagaimana adat Duku Paruk. Untuk menjadi seorang ronggeng, Serintil harus melewati tahap-tahap yang tidak mudah. Serintil harus diserahkan kepada dukun ronggeng karena ia harus mendapat perawatan khusus. Serintil juga harus dimandikan di depan jokok, makam si Kicau Manggala, dan yang terakhir adalah proses buka kelambu. Pada proses buka kelambu, Serintil harus menyerahkan keperawanannya pada lelaki manapun yang sanggup memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sejak Serintil menjadi ronggeng, ia semakin jauh dari Rasus, dan Rasus merasa kehilangan sosok emaknya sejak saat itu pula. Rasus memilih untuk keluar dari desa yang telah membesarkannya. Di Dusun Daun, inilah Rasus mampu mengubah pandangan hidupnya dan menghilangkan semua peristiwa yang selama ini membayangi dan menyakitkan hatinya. Selama di Daun Kehidupan, Rasus pun berubah. Ia menjadi seorang tobang perantara saat ia bermalam di Duku Paruk untuk menemani neneknya yang sudah tua. Serintil berkata pada Rasus bahwa ia menjadi pendamping hidupnya dan ia rela meninggalkan profesinya sebagai ronggeng Duku Paruk. Tetapi Rasus menolaknya. Akhirnya, saat kesemua masih lelap tidurnya, Rasus meninggalkan sepenuhnya desa Duku Paruk dan sebagai macam kenangannya di desa yang telah membesarkannya. Setelah mendapatkan pengalaman yang baru pertama kali dirasakannya, Rasus meninggalkan Duku Paruk. Ia menjadi benci kepada Serintil yang sudah menjadi ronggeng yang sesungguhnya. Serintil menjadi milik umum dan bayang-bayang emaknya dicabutnya dari Serintil. Begitulah kehidupan desa dan tempat diri atas adat Duku Paruk. Membuat pandangan Rasus banyak berubah. Pengenalan atas dunia wanita yang dialami Dewan pun banyak membuat pandangan terhadap Serintil sebagai tokoh bayang-bayang ibunya bergeser jauh, bahkan berhasil disingkirkannya. Oleh karena itu, ketika Rasus ditawari Serintil untuk menjadi suaminya, ia menolak. Langkah Rasus pasti dan keputusan menolak. Seiring telepon pasti dengan menolak perkawinan yang ditawarkan Serintil, aku memberi sesuatu yang paling berharga bagi Duku Paruk, yaitu ronggeng. Dengan keputusan itu, Rasus yakin bahwa ia bisa hidup tanpa kehadiran bayangan yang selama ini membuatnya resah. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan amanat dari novel Ronggeng Duku Paruk. Di dalam novel Ronggeng Duku Paruk, pengarang ingin menyampaikan bahwa jangan melihat orang dengan sebelah mata, namun lihat orang dari dalamnya juga. Jangan mudah dibodohi dan terhasut orang lain. Untuk itu, ikutilah perkembangan zaman agar tidak mudah dibohongi orang lain dalam menjalani kehidupan. Kita hindari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, seperti berbohong dan perbuatan-perbuatan yang berbau kriminal.